فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Baik. Masih ada cara-cara lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk istilahnya apa itu, kalau terdesak perlu duit atau perlu apa, masih mungkin untuk meminta-minta atau apalah yang lain, tidak sampai mencuri, tidak sampai mendolimi orang lain, paling tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah dibuka belum? Mana? Sudah buka. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Baik, kita akan memasuki pembahasan ayat yang ke 104 dan 105 dari Al-Baqarah, yaitu yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu nzurna wasma'u walil kafirina azabun alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengatakan ra'ina. Asal dari ra'ina yaitu apa? Perhatikanlah kami, dan atau apa? Curahkan perhatian pada kami dan semacam itu. Wa qulu nzurna, akan tetapi ucapkanlah ungdurna, yaitu tunggulah kami, nantikan kami. Intinya diberi perhatian juga ujung-ujungnya. Wasma'u, dan dengarlah oleh kalian. Walil kafirina azabun alim, dan orang-orang kafir akan mendapatkan siksaan yang pedih, siksaan yang menyakitkan. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina ayyunazzala alaikum min khairim min rabbikum. Orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan musyrikin, mereka tidak menyukai turunnya satu kebaikan pun dari Rabb kalian kepada kalian. Wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha'u wallahu dzul fadlil azim. Padahal Allah mengkhususkan siapa yang Dia kehendaki dengan rahmatnya, dan Allah benar-benar memiliki Allah Ta'ala, dan Allah adalah zat yang memiliki kurnia yang sangat besar. Dzu sendiri menunjukkan banyak dan besar, ditambah dengan sifat azim di sini. Baik, disebutkan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullahu taala, kata beliau, kaum muslimin dulu ketika berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka sedang mempelajari urusan agama mereka, mereka biasa mengatakan ra'ina. Kata beliau, maknanya adalah ra'i ahwalana, yaitu perhatikan keadaan-keadaan kami. Kaum muslimin mereka memaksudkan dengan kalimat tadi itu makna yang betul. Ya, kaum muslimin di zaman Nabi, para sahabat, mereka adalah orang-orang yang ikhlas, niatnya baik dan sangat memuliakan Nabi. Sementara orang-orang Yahudi, mereka menginginkan dengan lafaz tadi itu adalah makna yang rusak. Disebutkan nggak di sini nanti? Yaitu apa? Ra'ina itu dari masdar ru'unah, yaitu apa? Kehinaan. Mereka ingin mengejek Nabi dengan kalimat itu, mengejek Nabi dan mengejek kaum muslimin. Kemudian kata Imam As-Sa'di, maka mereka memanfaatkan kesempatan ini. Ketika kaum muslimin biasa menggunakan kalimat ra'ina, orang-orang kafir menggunakan kalimat itu untuk niat yang lain. Salam marhaban. Maka mereka, yaitu orang-orang Yahudi, mengajak bicara Rasulullah SAW dengan kalimat tadi. Namun mereka memaksudkannya adalah makna yang rusak.
Maka Allah melarang kaum mukminin dari mengucapkan kalimat ini untuk menutup pintu tadi, pintu kemungkinan apa munculnya makna yang rusak. Baik. Kata beliau, maka di dalam pembahasan ini ada larangan, ada dalil tentang terlarangnya melakukan sesuatu yang boleh, yang jaiz, yang mubah apabila sesuatu itu menjadi sarana, menjadi jalan untuk menyampaikan kepada sesuatu yang haram. Dan ini disepakati oleh para ulama. Dalil masalah apa itu? Kaidah saddi dzara'i al-muharramat, wajibnya menutup jalan-jalan kepada perkara yang diharamkan walaupun asal dari jalannya adalah masih halal. Namun apabila dia menyampaikan kepada yang haram, maka dia jadi haram. Tayyib. Kata beliau, dan di dalam pembahasan ini ada dalil tentang bagaimana cara beradab dan bagaimana cara menggunakan lafaz-lafaz, yaitu disyariatkan untuk menggunakan lafaz-lafaz yang tidak mengandungi kecuali makna yang baik-baik saja. Tayyib. Dan juga ada dalil tentang tidak boleh mengucapkan kata-kata yang keji. Dan juga ada dalil untuk meninggalkan lafaz-lafaz yang buruk atau lafaz yang di dalamnya itu ada suatu jenis taswish. Taswish yaitu apa? Membuat kekacauan jiwa. Orang mungkin salah paham dengan kalimat kita. Maka kita disuruh untuk mengucapkan yang baik-baik. Tayyib. Masuk dalam firman Allah Ta'ala, wa qulu linnasi husna, dan hendaknya kalian mengatakan husna, bukan sekedar hasanah, tapi husna, yaitu kalimat yang terbaik. Tayyib. Maka dari sini ada bantahan terhadap orang yang mengatakan jangan terlalu memperhatikan kasarnya ucapan saya, yang penting Anda tahu hati saya baik. Tidak demikian. Allah Ta'ala menyuruh menggunakan kalimat yang bagus, bahkan yang terbaik. Karena manusia boleh tersakiti jiwanya karena kata-kata yang buruk tadi, walaupun niatnya baik misalkan. Tayyib. Makanya adab itu terkait bukan hanya dengan masalah niat, tapi juga terkait dengan dohirnya, dohir lafaz, memakai bahasa-bahasa yang baik, lafaz-lafaz yang baik. Demikian pula perbuatan-perbuatan dan seterusnya. Kalau masih mampu menggunakan lafaz yang baik, kenapa harus menggunakan lafaz yang kasar dan buruk dan seterusnya? Ini semua masuk di dalam keumuman dalil tadi. Kemudian kata beliau, dan di sini ada syariat untuk kita meninggalkan lafaz yang mengandungi suatu perkara yang tidak layak. Disuruh meninggalkan lafaz yang seperti itu. Maka Allah memerintahkan mereka untuk menggunakan lafaz yang tidak mengandungi kecuali yang baik saja. Allah berfirman, wa qulu unzurna, dan katakanlah unzurna, yaitu nantikanlah kami atau beri kami indhar, yaitu penundaan. Karena kalimat unzurna ini cukup untuk menghasilkan apa yang dimaksudkan tanpa terjatuh kepada perkara yang dikhawatirkan tadi. Dan ini menunjukkan tentang sempurnanya Islam. Benar-benar Islam itu mengajarkan sampai yang sedetail ini, memperhatikan masalah hati manusia untuk kemudian dijaga. Jangan sampai kita menggunakan kata-kata yang menyebabkan orang jadi hatinya sakit, selama masih memungkinkan itu. Dan juga menjauhi kata-kata yang mengandung sindiran yang tidak layak untuk orang yang tidak layak mendapatkannya. Tayyib. Dan di sini juga kalau di dalam pembahasan ini Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala di dalam Iqtida'i Shiratul Mustaqim, beliau menjadikan ini salah satu dalil tentang wajibnya untuk menyelisihi orang-orang kafir. Orang kafir menggunakan kalimat itu, kita menggunakan kalimat yang lain. Tayyib. Karena apa? Kita memang kaum muslimin itu harus memiliki keistimewaan, kata-katanya baik, mengandungi makna yang baik dan seterusnya. Tidak menyerupakan diri dengan orang kafir, tidak menggunakan istilah-istilah mereka. Tayyib. Kemudian Allah Ta'ala berfirman wasma'u. Tayyib. Di sini kata Imam As-Sa'di, Allah tidak menyebutkan apa objek yang perlu didengar di sini. Ya, karena apa? Isma'u ini perlu maf'ul bih. Mana maf'ul bihnya? Tidak disebut. Tujuannya apa? Agar hal ini bersifat umum, mencakup apa saja yang memang layak untuk didengar dan disimak,
sehingga masuk di dalamnya adalah mendengar Al-Quran, juga mendengar sunnah, yang mana as-sunnah ini adalah hikmah secara lafadz dan makna. Tayyib. Dan juga mengandungi makna istijabah, yaitu menyambut seruan. Karena apa? As-sama bukan sekedar pendengaran telinga, tapi maksudnya adalah sam'ul ijabah, yaitu memenuhi seruan. Maka di dalam pembahasan ini ada dalil tentang adab dan ketaatan, adab kepada Nabi, yaitu apa? Betul-betul ketika Nabi bersabda, maka didengar baik-baik. Ketika Allah Ta'ala berfirman, maka diperhatikan baik-baik. Dan kemudian apa? Ditaati. Bukan hanya mendengar, namun juga menaati. Lagi-lagi apa? Menyelisihi ahli kitab yang mengatakan sami'na wa asoina. Selanjutnya Allah mengancam orang-orang kafir dengan siksaan yang menyakitkan. Mu'lim, menyakitkan. Muji, sama ya, menyakitkan. Siksaan yang pedih. Selanjutnya kata beliau, dan Allah mengabarkan tentang permusuhan orang-orang Yahudi dan musyrikin, dan Allah menamakan mereka sebagai apa? Orang-orang kafir. Dan memang mereka orang kafir, tak perlu kita ragu, mereka orang kafir. Yang meragukan bahkan apa? Keislamannya boleh batal. Permusuhan mereka kepada orang-orang yang beriman, bahwasanya para musuh tadi itu tidak menginginkan ayyunazzala alaikum min khair, diturunkannya satu kebaikan pun kepada kalian. Khair, min khair, marfu'un hukman, mansubun, marfu'un halan, mansubun hukman. Apa itu namanya? Majrurun hukman. Tayyib. Secara keadaan sebenarnya dia itu salah bicara ya. Yaitu apa? Marfu'un hukman. Hukumnya dia sebenarnya adalah marfu' karena dia adalah naibul fa'il. Tapi apa? Majrurun lafdzon. Lafadznya majrur karena ada min di situ. Sebagai apa? Taukidun nafi, sebagai taukidut tangkir. Sebagai taukid untuk apa? Menguatkan bahwasanya ini bersifat umum. Ai la qalilan wala katsiran. Yaitu sedikit ataupun banyak, mereka tidak menginginkan itu. Tidak ingin satu kebaikan pun tercurah kepada kaum muslimin. Baik, maka orang yang sejahat dan sedengki itu gimana kita masih cinta kepada mereka? Banyak orang yang cinta pada orang kafir dan menghinakan diri kepada orang kafir. Mir rabbikum, dari Rabb kalian, hasadan minhum wa bughdan lakum, kata beliau. Yaitu karena mereka dengki kepada kaum mukminin. Mereka yaitu kedengkian yang datang dari mereka dan kebencian mereka terhadap kalian wahai kaum mukminin, yang mana Allah mengkhususkan kalian dengan kurnia-Nya. Baik. Kenapa? Karena Allah memang Dzul Fadlil Azim, zat yang memiliki kurnia yang besar. Ternyata yang mendapatkannya adalah kaum mukminin. Mereka disuruh memilih hari besar, maka mereka memilih hari Minggu, istilah dari mereka itu. Nah, demikian pula orang kalau Nasara, kalau Yahudi adalah hari Sabtu. Allah kasih hidayah, yaitu apa? Hari yang terbaik di langit dan di bumi, di dunia dan di akhirat, yaitu hari Jumat. Tayyib. Demikian pula Allah memilihkan untuk kita kitab suci yang terbaik, memilihkan untuk kita rasul yang terbaik, dan seterusnya. Juga syariat yang terbaik. Nah, mereka tidak ingin kita mendapatkan itu. Mereka ingin kita murtad, seperti kafirnya mereka, dan meninggalkan nabi yang terbaik sebagaimana mereka meninggalkan nabi yang terbaik dan nabi mereka sendiri hakikatnya. Baik. Kemudian termasuk dari keutamaan Allah kepada kalian, kurnia Allah kepada kalian adalah diturunkannya kitab ini kepada rasul kalian, yang tujuannya adalah untuk menyucikan kalian dan mengajarkan kepada kalian kitab dan hikmah, juga mengajari kalian apa yang tidak kalian ketahui. Maka hanya milik Allah lah segala pujian dan jasa atau kurnia minnah. Tayyib. Nah, kalau orang memilih agama lain, maka ini kerugian besar, dan ini yang diinginkan oleh orang kafir, agar kita lepas dari nikmat yang besar tadi. Kita baca sedikit apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah tentang ayat ini. Qala Ibnu Katsirin rahimahullahu taala, nahallahu ta'ala al-mu'minina an ayyatashabbahu bil kafirin. Wah, ini jayid. Sejak awal sudah diperingatkan, awal ayat ini, awal tafsir ayat ini. Allah Ta'ala melarang kaum mukminin untuk meniru atau menyerupakan diri dengan orang-orang kafir fi maqalihim wa fi'alihim, dalam ucapan-ucapan mereka dan perbuatan-perbuatan mereka.
Wa dzalika annal yahuda kanu yu'anuna minal kalam ma fihi tauriyah. Karena yang demikian itu karena orang Yahudi mereka selalu yu'anun, yaitu sangat memperhatikan ucapan-ucapan, mu'ani yaitu apa? Sangat memperhatikan, makniyun yaitu sangat memperhatikan, punya inayah, punya perhatian terhadap perkataan yang di dalamnya ada tauriyah. Tauriyah yaitu pengelabuan, yaitu apa? Bicara pada sesuatu, tentang sesuatu tapi maknanya lain. Ya, ada semacam penyamaran di situ agar orang samar-samar. Kenapa? Double meaning. Ya, boleh dikatakan macam itu. Maksudnya lain. Bicaranya demikian, ternyata maksudnya lain. Orang pahamnya yang lain lagi. Thayyib. Lima yaksudunahu minat tanakus. Karena kepada sesuatu yang mereka maksudkan untuk menghina, untuk merendahkan. Alaihim la'inullah. Semoga laknat-laknat Allah tercurah kepada mereka, menimpa mereka. Fa idza aradu ayyaqulu isma'lana, apabila mereka ingin mengatakan dengarkanlah untuk kami, yaitu kami mau bicara, tolong dengarkan kami. Yaquluna ra'ina, mereka mengatakan ra'ina. Yuruna birru'unah, untuk menyamarkan maksud ru'unah, yaitu apa? Kehinaan. Nah, orang pahamnya dari riayah, yaitu memperhatikan, makna yang baik. Tapi mereka maksudkan makna yang lain, yaitu ru'unah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, minalladzina hadu yuharrifuna al-kalima amma wadhi'ih. Dari kalangan orang-orang Yahudi, yang mana mereka itu memalingkan atau memesongkan ucapan-ucapan dari tempat-tempatnya. Wa yaquluna sami'na wa asoina. Mereka mengatakan kami mendengar dan kami mendurhakai, sekedar dengar tapi tidak mau mengamalkannya. Wasma ghaira musma. Mereka mengatakan juga dengarkanlah kami, tapi apa? Untuk sesuatu yang tidak didengar oleh Nabi. Yaitu apa? Nabi pahamnya adalah riayah, tapi mereka maksudnya adalah ru'unah. Baik. Demikian pula ketika apa? Mereka mengucapkan assalamualaikum. Nabi dengarnya mungkin ya, untuk orang biasa mendengarnya assalamualaikum, padahal maksudnya adalah assalamualaikum. Lamnya disamarkan. Nah, tapi Nabi mendapatkan wahyu, ternyata mereka bukan bilang macam itu, tapi assalamualaikum, kecelakaan untuk kalian. Kemudian wara'ina, dan mengucapkan ra'ina, ditansih secara khusus layam bi alsinatihim, untuk membelokkan, dalam keadaan mereka membelokkannya. Layan dari apa? Li itu adalah membelokkan lidah, dengan lidah-lidah mereka. Wa ta'nang fiddin, dan untuk mencela agama ini. Walau annahum qalu sami'na wa ata'na, seandainya mereka mengatakan kami mendengar dan kami menaati. Wasma' wangzurna, dan dengarkanlah kami dan tunggulah kami. Bukan ra'ina tapi apa? Ungzurna. Lakana khairal lahum, niscaya itu lebih baik bagi mereka. Kenapa lebih baik? Ya karena apa? Bukan durhaka namun taat. Dan bukan apa? Dari ru'unah. Karena apa? Memiliki makna yang lain, boleh jadi memiliki beberapa makna memang ra'ina, tapi menggunakan lafaz yang tidak ada makna kecuali makna yang baik, yaitu ungdurna. Maka niscaya itu lebih baik untuk mereka. Wa aqwam, dan lebih lurus. Iya, kita disuruh apa itu? Wa qulu qaulan sadida. Ucapkanlah perkataan yang lurus. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Ahzab itu, yaitu apa? Perkataan yang lurus, yang tegas, tidak berbelit-belit dan tidak memiliki makna-makna yang membingungkan. Walakin la'anahumullahu bikufrihim, akan tetapi Allah melaknat mereka disebabkan karena kekufuran mereka. Manakala terlaknat, maka mereka tidak dapat hidayah, sehingga memilih kata-kata yang buruk dan memilih niat-niat yang buruk. Gara-gara kekufuran mereka yang terdahulu, maka muncul kekufuran yang berikutnya, mencela agama, kufur. Fala yu'minuna illa qalila, maka mereka tidak beriman kecuali sedikit saja. Telah kita lewati di sini qalilan, itu boleh jadi kembalinya adalah kepada wawul jamaah, sedikit saja dari mereka yang mau beriman, atau qalilan ini kembalinya adalah kepada jar majrur yang terkait dengan yu'minun, yaitu apa? Mereka tidak beriman kepada agama ini
atau syariat ini kecuali yang sedikit saja, sedikit perkara saja. Intinya mereka hanya mendapatkan bagian sedikit karena kekufuran mereka. Wa kadzalika ja'atil ahaditsu bil ikhbari anhum. Demikian pula datang hadis-hadis yang mengabarkan tentang sifat mereka, sikap mereka. Bi annahum kanu idza sallamu, tamam disebutkan di sini bahwasanya mereka jika mengucapkan salam, innama yaquluna assalamu alaikum. Mereka hanyalah mengatakan assalamu alaikum, wassam huwal maut. Ayo, kematian. Padahal apa? Dalam hadis yang sahih Rasulullah menyebutkan barang siapa mengucapkan salam lalu tidak dijawab, maka malaikat yang menjawab salam itu. Berarti ini menunjukkan apa? Ketika mengucapkan salam itu ada doa-doa yang dikabulkan. Yaitu doa tadi dikabulkan, ada malaikat yang menjawab dan sebagainya. Masalahnya mereka milih yang buruk, si orang Yahudi malah mendoakan yang buruk. Maka apa? Boleh jadi mereka akan tertimpa jawaban yang buruk dari malaikat. Nah, ini menambah celaka sendiri. Walihadza umirna an narudda alaihim wa alaikum. Maka dari itu kita diperintahkan untuk menjawab kepada mereka dengan ucapan wa alaikum, hadis Aisyah, dan juga termasuk sulasiatnya Imam Ahmad ibnu Hanbal. Tayyib, idza sallama alaikum yahudiyun wa fi riwayah al yahud faqulu wa alaika, wa fi riwayah wa alaikum. Fa inna ma yaquluna assalamu alaika, wa fi riwayah alaikum. Tayyib. Wa innahu yustajabu lana fihim wa la yustajabu lahum fina. Kemudian kalau yang di dalam hadis Aisyah itu Rasulullah bersabda, doa kita terhadap mereka dikabulkan. Kita mengatakan apa? Wa alaikum, juga tercurah pada kalian, yaitu apa? Kalian yang akan tertimpa kematian. Wa la yustajabu lahum fina. Namun doa mereka terhadap kita tidak dikabulkan. Mereka mengatakan semoga kematian menimpa kalian wahai muslimin. Allah tidak mengabulkan itu. Namun kita sekedar mengatakan wa alaikum, tercurah pada mereka, dikabulkan doa tadi. Yaitu apa? Mereka akan tertimpa kematian. Tayyib, wal gharad. Sekarang tujuan pembahasan ini apa? Al ghardu, roknya disukun. Kalau al gharad itu adalah sasaran, tujuan atau matlamat. Memang agak dekat sih ya, karena sasaran juga tujuan sebenarnya. Annallaha ta'ala nahal mu'minina an musyabahatil kafirina qawlan wa fi'la. Tujuan pembahasan ini adalah bahwasanya Allah Ta'ala melarang kaum mukminin dari menyerupai orang-orang kafir secara ucapan dan perbuatan. Walaupun ada makna baiknya, namun apa? Makna buruknya itu juga ada. Maka kita disuruh menjauhi itu. Maka kata Syekhul Islam di dalam Iqtida, di antara hikmah menyelisihi orang kafir adalah bahwasanya tidak ada satupun dari perbuatan orang kafir yang sempurna. Bahkan apa? Penuh dengan kecacatan, penuh dengan kekurangan dan sebagainya. Karena apa? Ucapannya dan perbuatannya dibangun di atas kekufuran dan kejahilan. Maka bagaimana sempurna? Maka kaum muslimin yang mana dari seluruh sisi mereka ini adalah sempurna, kalau memang mereka setia dengan ajaran yang sempurna, maka mereka disuruh untuk menjaga itu dengan memilih kata-kata yang sempurna, perbuatan yang sempurna dan seterusnya. Faqal, maka Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu nzurna wasma'u walil kafirina azabun alim. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengatakan ra'ina, namun katakanlah ungzurna, dan dengarkanlah. Sedangkan orang-orang kafir mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.